Selamat siang teman-teman. Di saat pasar anjlok kemarin, saya pikir kita harus mencari peluang emas ya teman-teman di balik kehancuran harga kemarin. Saya ingin mengingatkan ke teman-teman supaya tidak melewatkan, siapa tahu nanti teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga ya. Yaitu mencari saham-saham yang open gap down teman-teman. Ya, mungkin sebagian sudah tahu juga apa itu open gap down, apa itu open gap up. Sekilas saya mengulang lagi untuk teman-teman yang baru. Open gap down itu adalah loncatan harga ke bawah ya. Kita ambil contoh di sini salah satu watchlist saya. Kita lihat chart. Nah, ini dia teman-teman, yaitu loncatan harga ke bawah seperti yang ada di saham ITMG ini. Teman-teman lihat sendiri, ini harga penutupan kemarinnya di sini, kemudian harga pembukaan esok harinya di sini. Jadi ada open ya, ada gap ya, ada gap yang jauh sekali. Nah, itu secara secara teorinya yang disampaikan oleh Pak Fir Abdul Jamal ya, ilmu ini disampaikan oleh Pak Fir Abdul Jamal, itu akan tertutup lagi ya teman-teman. Gap itu akan tertutup lagi. Jadi itu rumus pasti ya, Pak Fir yang bilang, bukan saya. Nah, kapan dia tertutup? Kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7, sekitar 7 hari dia sudah tertutup lagi ya. Kemudian kita cari tempat kita cari posisi di mana kita harus masuknya. Kita bisa lihat supportnya di sini. Teman-teman juga harus paham apa itu support, apa itu resisten ya, secara sederhana saja, tidak perlu juga yang rumit-rumit. Nah, kalau ini adalah open gap up teman-teman, ini kebalikan dari open gap down. Jadi open gap up ini juga akan tertutup, dia akan turun menutupi open gap up ini. Kapan dia akan menutupi, saya juga tidak tahu ya, tidak ada yang bisa menebak. Bisa saja sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, saya tidak pernah tahu dan tidak ada yang tahu. Nah, kita lihat lagi saham lain ya, misalkan di Toba ini, kita cek satu persatu, kita periksa chartnya. Di sini tidak ada. Lanjut ke HMSP Sampurna. HMSP juga tidak saya lihat ada open gap down. Oke, lanjut, kita cepat-cepat saja. SCMA, kita cek satu persatu apakah ada SCMA ini open gap down-nya. Tidak ada juga. Kita lanjut lagi. MTDL, kita lihat chartnya, tidak ada juga. Selanjutnya DOIT, kita lihat di sini DOIT, apakah ada loncatan harga ke bawah? Tidak ada. Kita lihat lagi JPFA. Nah, ini ada teman-teman, ini adalah open gap down ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini, misalkan kita bisa masuk di posisi harga sekarang di 14.15 ini ya. Sementara open gap down-nya itu di sini. Berarti ketika dia sudah tertutup, kemungkinan di 1600 ini kita bisa jual atau di bawahnya sedikit. Nah, coba kalian nanti hitung berapa persentasenya dari 1415 ke 1600 itu kira-kira berapa persen. Itulah kemungkinan persen atau profit yang bisa kita dapatkan dari open gap down ini. Sekali lagi, kapan dia akan menutup tidak tahu ya, tidak ada yang pernah tahu. Bisa jadi sebulan, 2 bulan, setahun, bahkan bisa jadi 2 hari ya, sehari, tidak ada yang tahu. Oke, jadi teman-teman harus memahami itu ya. Tapi dia pasti tertutup ya, kecuali saham ini saham perusahaan yang sudah mau bangkrut misalnya kan, atau bermasalah sehingga dia delisting, itu sudah persoalan lain lagi ya. Nah, di sini kita berbicara dalam kondisi normal ya, perusahaan dalam kondisi normal. Oke, kita lanjut lagi. JPFA, coba-coba saja teman-teman cari sendiri-sendiri nanti sesuai dengan saham-saham incaran teman-teman atau watchlist teman-teman. Nah, ini lagi juga open gap down ya, teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman tidak terbiasa melihat candlestick ini ya, candlestick, teman-teman akan tidak insting teman-teman tidak akan
cepat menangkap mana yang open gap dan mana yang tidak. Jadi harus dilatih juga ya, walaupun terlihat sederhana seperti ini, kalau tidak terlatih, teman-teman juga tidak akan melihat atau tidak akan menemukan open gap down itu. Nah, teman-teman bisa lihat ini, tapi ya saya disclaimer dulu, ini bukan ajakan membeli saham tertentu ya. Ini metode yang saya coba ingatkan kembali, jangan melupakan, karena ini adalah metode yang profitable, yang bagus ya, yang sangat bagus. Karena pemula itu biasanya karena kehausan ya, atau ingin segera cepat-cepat mendapatkan sistem trading yang paling bagus, sehingga teman-teman biasanya mencari terus pola-pola apa yang kemungkinan yang bagus teman-teman pakai, yang sangat profit misalnya, sementara yang sudah jelas-jelas memberikan profit itu biasanya terlupakan. Sering sekali seperti itu. Ini hal remeh yang selalu menjadi sandungan bagi para pemula. Oke teman-teman, saya sekali lagi cuma mengingatkan metode ini jangan dilupakan, dan ini bukan ajakan membeli sama sekali ya. Kerugian dan keuntungan itu tanggungan teman-teman sendiri, saya tidak ada hubungannya dengan itu semua. Oke, selamat siang dan selamat profit konsisten.